Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk bagaimana kita bisa bersama-sama berada di ruang ini, ruang diskusi yang akan membahas terkait dari isu-isu membahas terkait materi isu-isu kepemilikan konsolidasi. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 8. Yang pertama adalah Lilis Kartina R, yaitu saya sendiri yang bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini yang akan memandu jalannya diskusi kita. Kemudian yang kedua adalah Irmawati sebagai pemateri, Mas Riani Lestari sebagai pemateri, Nur Fadila Rizda sebagai pemateri, dan Nur Fitriani sebagai pemateri. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Irmawati untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan untuk submateri pertama dari isu kepemilikan konsolidasi. Di mana yang pertama yaitu saham preferen anak yang perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis sekuritas biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Adapun jenis sekuritas ada 3. Yang pertama yaitu konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Yang kedua, saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu saham preferen anak perusahaan dengan provisi khusus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Saudari Mas Riani Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu bagian B. Bagian B yaitu perubahan dalam kepemilikan induk. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan persentase kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali dari pihak yang tidak berafiliasi atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan atau jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh. Kemudian yang pertama, pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Kedua, penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Yang ketiga, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. 4, perbedaan antara nilai buku dan harga jual saham anak perusahaan. Kelima, penjualan saham anak perusahaan pada harga lebih rendah dari nilai buku. 6, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. 7, pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Dan yang terakhir, pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari
pemateri yang kedua, yaitu Saudari Masriani Lestari, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Kepada itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, langsung saja saya akan memaparkan bagian ketiga dari materi, yaitu struktur kepemilikan kompleks. Kepemilikan mengendali bertingkat. Kompleksitas proses konsolidasi meningkat seiring dengan penambahan tingkatan kepemilikan. Jika terdapat beberapa tingkat kepemilikan, langkah pertama adalah mengonsolidasi anak perusahaan yang paling bawah atau paling jauh dengan perusahaan tingkat berikutnya. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama perhitungan laba bersih. Perhitungan laba bersih dalam kasus struktur 3 tingkat yang melibatkan induk perusahaan, anak perusahaannya, dan anak perusahaan dari anak perusahaan. Laba bersih metode ekuitas induk perusahaan dihitung dengan menambahkan bagian dari laba anak perusahaan paling bawah ke laba terpisah anak perusahaan langsung, dan kemudian menambahkan bagian dari total laba terpisah induk perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Caranya yaitu menghitung jumlah laba direalisasi yang dikontribusikan setiap perusahaan sebelum mengalokasikan laba ke pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepemilikan resiprokal atau mutual. Hubungan resiprokal terjadi ketika dua perusahaan memiliki saham satu sama lain. Metode hubungan resiprokal yang paling sering ditemukan dalam praktik adalah metode saham treasure. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurfadila Rizda atas materi yang telah disampaikan terkait struktur kepemilikan kompleks. Selanjutnya kami beralih ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh pemateri keempat, yaitu Saudari Nur Fitriani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi berikutnya, yaitu dividen saham anak perusahaan. Di mana pada urutan dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa, kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan non-pengendali tetap tidak berubah. Nilai tercatat investasi pada pembukuan induk perusahaan juga tidak terpengaruh oleh dividen saham. Kemudian yang pertama, yaitu ilustrasi dividen saham anak perusahaan, di mana ilustrasi untuk perlakuan dividen saham anak perusahaan diasumsikan bahwa dalam contoh PT Induk dan PT Anak mengumumkan 25% dividen saham untuk tahun 2021 atas saham biasa senilai 200 juta dan memutuskan untuk mengapitalisasi nilai nominal dari saham tersebut. Yang kedua, pengaruh terhadap periode-periode berikutnya, di mana pada akhir tahun 2021 pengumuman dividen saham telah ditutup dan menjadi akun saldo laba anak perusahaan, serta tidak muncul secara terpisah dalam laporan keuangan pada periode-periode berikutnya. Dividen saham yang mengakibatkan saldo saham biasa lebih tinggi dari 50 juta dan saldo laba lebih rendah
dari 50 juta pada pembukuan anak perusahaan dibandingkan jika tidak ada dividen saham. Jurnal eliminasi investasi dalam kertas kerja konsolidasi harus mencerminkan perubahan saldo tersebut. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nur Fitriani. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan terkait isu-isu kepemilikan konsolidasi, namun tidak afdol apabila kita tidak menjelaskan terkait contoh kasus dari konsolidasi itu tersendiri. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana sih contoh dari konsolidasi itu sendiri, ya, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Mas Riani Lestari untuk menjelaskan terkait contoh kasusnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membacakan satu contoh kasus, yaitu saham preferen anak perusahaan yang beredar. Soalnya yaitu PT Lestari atau PT Induk membeli 80% saham dari PT Carvina atau PT Anak pada tanggal 5 Desember 2021, yang dimana memiliki nilai buku sebesar 230 juta rupiah dan PT Lestari mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar dan memiliki saham non pengendali dengan nilai bukunya sebesar 50 juta rupiah. Berikut adalah contoh tabel PT Lestari dan PT Carvina. Selanjutnya, soalnya itu jika pada tanggal 2 Januari 2021 menerbitkan 10% saham dengan nilai nominal 100 juta rupiah dan dijual pada nominalnya, dan PT Lestari tidak membeli saham tersebut. Dividen preferen reguler sebesar 10 juta rupiah dan diketahui PT Lestari memiliki laba bersih sebesar 120 juta rupiah. Kemudian diminta yang pertama, catatlah alokasi laba bersih dari PT Carvina atas saham preferen dan juga pendapatan non pengendali. Yang kedua, buatkanlah jurnal eliminasi yang diperlukan untuk kertas kerja. Dan yang ketiga, buatlah laporan keuangan yang diperlukan pada akhir periode. Baiklah, di sini saya akan membahas soal yang tadi, yaitu catatlah alokasi laba bersih dari PT Carvina atas saham preferen dan juga pendapatan non pengendali. Lanjut, yaitu alokasi total laba PT Carvina, yaitu penjualan dengan rumus penjualan senilai 100 juta rupiah dikurang dengan beban pokok penjualan senilai 30 juta rupiah, kemudian ditambah ditambah dengan beban lain-lain 25 juta rupiah, mendapatkan hasil 45 juta rupiah. Selanjutnya, total laba bersih yang dilaporkan oleh PT Carvina untuk tahun 2021 sebesar 10 juta rupiah dari 100 juta rupiah dikali dengan 10%. 10%-nya dapat dari saham preferen yang diterbitkan oleh PT Carvina. Saham preferen yang diterbitkan oleh PT Carvina. Kemudian total laba dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang.
PT Lestari mencatat bagiannya atas jumlah yang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih PT Carvina seharga 45 juta rupiah dari laba bersih PT Carvina di atas, yaitu 45 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan dividen preferen, yaitu 100 juta rupiah dikali dengan 10%, mendapatkan hasil 10 juta rupiah. Kemudian laba PT Carvina yang menjadi kepemilikan saham biasa, yaitu dengan cara laba bersih dikurangi dengan dividen preferen, yaitu mendapatkan hasil 35 juta rupiah. Kemudian bagian proporsional PT Lestari, yaitu 80% dapat dari saham PT Lestari. Itu di sini 80%. Kemudian mendapatkan hasil dari laba PT Carvina dikali dengan 80%, mendapatkan hasil 28 juta rupiah. Selanjutnya, jadi laba yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali untuk tahun 2021 adalah total dividen preferen PT Carvina dan bagian 20%, yaitu pemegang saham biasa non-pengendali PT Carvina sebesar 35 juta rupiah. Dari sisa laba bersih dikurangi dividen preferen. Kemudian dividen preferen PT Carvina yaitu 100 juta rupiah dikali dengan 10%, mendapatkan hasil 10 juta rupiah. Selanjutnya, laba yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali yaitu 35 juta rupiah dikali dengan 20% yang didapat dari saham non-pengendali, mendapatkan hasil 7 juta rupiah. Selanjutnya, pendapatan kepentingan non-pengendali ditambah dengan dividen preferen. Itu dengan dividen preferen ditambah dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali, mendapatkan hasil 17 juta rupiah. Selanjutnya, perhitungan alokasi laba bersih konsolidasi adalah sebagai berikut. Laba operasi terpisah PT Lestari dapat dari soal yang di atas, yaitu yang ini diketahui PT Lestari memiliki laba terpisah sebesar 120 juta rupiah. Kemudian laba bersih PT Carvina senilai 45 juta rupiah. Kemudian ditambah laba bersih konsolidasi yaitu laba bersih PT Carvina ditambah laba bersih PT Lestari, hasilnya yaitu 165 juta rupiah. Kemudian laba untuk kepentingan non-pengendali sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya, laba yang diberikan ke pemilik entitas induk yaitu 165 juta rupiah ditambah dengan 17 juta rupiah, mendapatkan hasil 160 juta rupiah ditambah dengan 17 juta rupiah, mendapatkan hasil 182 juta rupiah. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mas Riani Lestari yang telah
memaparkan materi dengan sangat baik. Selanjutnya kami beralih kepada jurnal eliminasi yang akan dibawakan oleh Saudari Nurfadila Rizda. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari materi sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya, dan terima kasih kembali kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi. Baik, kita selanjutnya ke jurnal eliminasi. Yang pertama, kita akan membahas jurnal laba atas dividen, di mana jurnalnya itu kas pada investasi pada saham anak. Di sini catatannya, kita lihat teman-teman mencatat dividen dari PT Karvina sebesar 20 juta dikali 80%. 20 jutanya ini mungkin bisa kembali ke soal. Kita lihat yang di soal. Yang kita lihat yang dividen diumumkan yang senilai sebesar 20 juta, dan sedangkan 80%-nya itu dari akuisisi ini yang PT Lestari membeli 80% dari PT Karvina. Baik, selanjutnya kita kembali ke halaman selanjutnya, jurnal eliminasi. Jadi kita kalikan 20 juta dikali 80%, yaitu hasilnya 16 juta. Lanjut. Sedangkan investasi pada saham anak ini sama saja dengan kas. Jadi kita sisa salin saja karena nilainya juga sama. Jadi selanjutnya, jurnal selanjutnya yaitu investasi pada saham PT Karvina pada pendapatan dari anak perusahaan. Di sini catatannya itu mencatat dividen pendapatan metode ekuitas sebesar 45 juta dikali 80%. Mungkin kita kembali ke soal lagi. 45 jutanya kita dapat di sini. 45 juta dari laba bersih PT Karvina. Sedangkan sama saja 80%-nya itu kita dapat dari akuisisi dari PT Lestari. Selanjutnya kita kembali ke jurnal eliminasi. Baik, kita kembali ke jurnal eliminasi untuk menghitung nilainya 45 juta dikali dengan 80%. Baik, nilainya itu sebesar 36 juta. Nilai pada pendapatan dari anak perusahaan sama dengan nilai investasi pada saham PT Karvina. Selanjutnya kita beralih ke jurnal eliminasi. Di mana jurnalnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada dividen diumumkan, saham biasa, pada investasi pada saham biasa PT Karvina. Catatannya di sini kita mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, di mana hasil dari 20 juta itu sendiri dari 36 juta dikurangkan dengan 16 juta. Mungkin kita bisa kembali ke soal. Pendapatan dari anak perusahaan ada di bagian
ini yang senilai 36 juta. Di sini nilainya dikredit, tapi kan mau dieliminasi, jadi kita pindahkan ke debit. Baik, kembali ke jurnal eliminasi. Jadi kita tulis di sini sebesar 36 juta. Selanjutnya, pada dividen diumumkan saham biasa. Kita kembali ke atas. Ke atas. Bukan. Coba kembali ke saldo listrik. Kita kembali ke jurnal eliminasi. Di sini pada dividen diumumkan atau saham biasa, kita ambil dari sini 16 juta. Selanjutnya pada investasi pada saham biasa PT Karvina, yaitu sebesar 36 juta ini dikurangkan dengan 16 juta. Jadi hasil dari investasi pada saham biasa PT Karvina itu sebesar 20 juta. Lanjut pada jurnal kedua, di sini pendapatan untuk kepentingan non-pengendali pada dividen diumumkan saham preferen, pada dividen diumumkan saham biasa pada kepentingan non-pengendali. Catatannya di sini mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Baik. Pendapatan untuk kepentingan non pengendali mungkin bisa dilihat kembali ke soal pada ya itu pendapatan kepentingan non pengendali. Oke. Lanjut. Nilai pada dividen diumumkan saham preferen itu senilai 10 juta. Mungkin bisa kembali ke soal. Oke. Di sini dapatkan dari dividen sini yang preferen yang 100 juta. Oke. Tadi. Selanjutnya nilai dari dividen diumumkan saham biasa yaitu sebesar mungkin bisa kembali ke atau tidak jurnal eliminasi.
dividen non kasih bawah-bawah. Dividen diumumkan saham biasa. Di sini kan di sini kita kembali ke soal yang 20 juta. Yang 20 jutanya itu dikali yang ini 20 jutanya dikali dengan 20%. 20%-nya itu dari soal itu sendiri. 20%-nya itu dari soal di atas. Oke, dari ini. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. Mungkin bisa kembali ke soal. Mungkin bisa ke jurnal eliminasi. Untuk mendapatkan kepentingan non-pengendali, kita kurangkan dari pendapatan untuk kepentingan non-pengendali. Pendapatan kepentingan non-pengendali dikurang dividen diumumkan saham preferen dan dikurang lagi dividen diumumkan saham biasa. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut. Kita lanjut ke jurnal ketiga. Saham biasa PT Karvina. Saham biasa PT Karvina yaitu kita mungkin bisa lihat ke soal. Di atas. Saham biasanya itu pada PT Karvina yang di sini, yang 110 juta. Sedangkan pada saldo laba 1 Januari mungkin bisa kembali ke soal. Mungkin bisa kembali ke jurnal eliminasi. Astagfirullah. Sebelum kita mendapatkan saldo laba 1 Januari ini, kita terlebih dahulu mencari investasi pada saham biasa PT Karvina. Saham biasa pada PT Karvina mungkin bisa kembali ke soalnya karena di sini kita lihat nilainya itu pada investasi pada saham biasa PT Karvina yaitu sebesar 230 juta, mungkin bisa dipindahkan ke jurnal eliminasi. Selanjutnya untuk kepentingan non-pengendali, mungkin bisa dilihat lagi dari di soal. Nah, ini
saham non pengendali dengan nilai bukunya yaitu sebesar 50 juta. Dan kita pindahkan ke jurnal eliminasinya. Jadi saldo laba 1 Januari, untuk mendapatkannya kita kurangkan dari investasi pada saham biasa PT Carvina, kurang dengan kepentingan non pengendali. Gimana cara menjelaskan? Maksudku tuh salin nih yang saldo laba 1 Januari. Sama dengan dulu, baru sum. Sum itu yang investasi pada saham yang 230 sama ini yang 50 juta. Terus dikurangkan sama yang saham biasanya. Oke. Selanjutnya jurnal terakhir yaitu saham preferen PT Carvina. Saham preferen bisa kita lihat dari soalnya yang senilai 100 juta. Di sini. Ini, yang saham preferen ini. Yang berapa? H19. Kepentingan non pengendali nilainya itu sama saja dengan nilai saham preferen PT Carvina. Baik, setelah itu kita jumlahkan seluruh jurnal eliminasinya, kita totalkan, kita bandingkan. Selanjutnya yang dikredit juga kita kredit. Baik, ini sudah balance. Mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurfadila Rizda atas pemaparan materi yang luar biasa terkait jurnal laba atas dividen dan juga jurnal eliminasi. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Baik, berikutnya adalah akan dilanjutkan oleh Saudari Irmawati yang akan menjelaskan terkait kertas kerja dari konsolidasi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyelesaian dari contoh kasus isu kepemilikan konsolidasi, yaitu kertas kerja. Di mana kertas kerja ini kita kasih masuk dulu jurnal eliminasi yang dikerja tadi. Kita bisa ke jurnal eliminasi. Pada jurnal eliminasi, di sini ada pada sisi debit, ada juga di sisi kredit.
Sini kita akan posting dulu pada sisi debit. Yang pertama yaitu pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 36 juta pada jurnal eliminasi. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 36 juta. Pendapatan dari anak perusahaan 36 juta. Kemudian yang kedua, kita ke jurnal eliminasi. Pada jurnal eliminasi, yang kedua, pada sisi debit ada pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 17 juta rupiah. Kita ke kertas kerja, kemudian yang ketiga, saham biasa pada PT Carvina untuk pada sisi debit di bawah. Sebesar 110 juta rupiah. Kemudian selanjutnya pada sisi debit, pada jurnal eliminasi, ke jurnal eliminasi dulu. Di sini ada saldo laba 1 Januari sebesar 170 juta rupiah. Ke kertas kerja, saldo laba 1 Januari ada di atas sebesar 170 juta rupiah. Selanjutnya untuk jurnal eliminasi, di bawah ada saham preferen PT Carvina sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya kita masukkan pada sisi kredit. Sisi kredit yang pertama yaitu dividen diumumkan sebesar 16 juta. Dividen diumumkan. Ke kertas kerja. Kemudian dividen sebesar 16 juta rupiah. Selanjutnya ke jurnal eliminasi lagi. Sini ada investasi pada saham biasa PT Carvina sebesar 20 juta rupiah. Sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, yang ketiga, pada sisi kredit ada dividen diumumkan saham preferen sebesar 10 juta rupiah. Kita ke kertas kerja, kemudian mencari saham preferen. Selanjutnya, ada dividen diumumkan saham biasa sebesar 4 juta rupiah pada sisi kredit. Oke. Selanjutnya ke jurnal eliminasi. Ada investasi pada saham biasa PT Carvina sebesar 230 juta. Kita masuk ke kertas kerja. Investasi.
Kemudian selanjutnya ke jurnal eliminasi lagi. Di sini ada kepentingan non pengendali sebesar 50 juta rupiah. Kita masukkan ke kertas kerja. Kepentingan non pengendali. Selanjutnya ke jurnal eliminasi lagi. Kita melihat apakah masih ada belum yang dikasih masuk. Sini masih ada kepentingan non pengendali sebesar 100 juta rupiah. Nah, setelah kita masukkan semua jurnal yang ada di eliminasi, kita ke kertas kerja, lalu kita jumlahkan pada sisi debit. Di sini untuk laba bersih yang dicatat ke depan atau carry forward, di sini 36 juta ditambah 17 juta, mendapatkan 53 juta. $36 juta tambah 17 juta. Dapatkan 53 juta. Kemudian yang 53 juta ini kita turunkan pada sini. Untuk laba bersih yang dari atas, laba bersih dari atas kita turunkan untuk 53 juta. Selanjutnya untuk jumlah dari debit ini jumlah. Kemudian untuk jumlahnya dari situ 170. Ambil dari 170 juta ditambah 53 juta. Kemudian stok saldo labanya diambil dari atas 223 juta. Cash turun juga. Bukan dari situ, ya dari itu. Sebesar 223 juta. Selanjutnya pada sisi kredit di sini 10 juta tambah 16 juta untuk saldo laba 31 Desember di situ sebesar 30 juta. Didapat dari di atas 10 juta ditambah 16 juta ditambah 4 juta. Tambah 16 juta. Tambah 4 juta. Mendapatkan 30 juta rupiah untuk saham preferen. Kemudian untuk jumlah kreditnya di bawah, kita jumlah dari atas sampai bawah. Pada sisi debit dulu dijumlahkan.
Kemudian kita jumlahkan dari atas pada sisi kredit. Sebesar 433 juta. Dijumlahkan dari atas. Dari sisi kredit. Jadi itu pada jurnal eliminasi sudah seimbang. Kemudian minta maaf agak berisik karena lagi hujan di sini. Kemudian untuk konsolidasinya, yang pertama untuk penjualan, pada penjualan di sini tidak ada yang dieliminasi, sehingga pada konsolidasi kita hanya menambahkan di sini PT Lestari ditambah dengan PT Carvina 194 juta. 194 juta ditambah dengan 100 juta. Di sini pada PT Lestari ditambah dengan PT Carvina 100 juta hingga mendapatkan 294 juta. Selanjutnya untuk pendapatan anak perusahaan, di sini pada PT Lestari sebesar 36 juta. Kemudian pada sisi eliminasi ada 36 juta. Sehingga kan ini pendapatan anak perusahaan, saldo normalnya itu ada di kredit. Kemudian di sini di debit. Jadi di sini pendapatan anak perusahaan di sini dieliminasi sehingga hasilnya 0. Selanjutnya untuk kredit sisa dijumlahkan 294 juta. Situ. Dan selanjutnya untuk beban pokok penjualan di sini juga tidak terjadi eliminasi sehingga kita langsung saja tambahkan 100 juta ditambah dengan 30 juta. Sehingga mendapatkan 130 juta. Selanjutnya, untuk beban lain-lain sama juga dengan beban pokok penjualan tidak terjadi eliminasi sehingga langsung saja ditambahkan 50 juta ditambah 25 juta. Dapatkan 75 juta. Terus kita tambahkan 130 juta ditambah dengan 75 juta mendapatkan 205 juta.
Selanjutnya untuk konsolidasi, di sini untuk saldo bersihnya atau laba bersihnya untuk 294 juta yang di atas, 294 juta dikurang dengan 205 juta sehingga mendapatkan 89 juta rupiah. Itu 294 juta dikurang 250 juta untuk laba bersihnya. Laba bersih dari penjualan dikurang beban-beban mendapatkan 89 juta. Selanjutnya untuk laba kepentingan non pengendali. Laba kepentingan non pengendali di sini pada investasi PT Lestari dan PT Carvina tidak ada. Untuk eliminasi di sini ada sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya untuk laba bersih dicatat ke depan atau carry forward PT Lestari sebesar 80 juta. Untuk PT Carvina 45 juta. Sehingga pada eliminasi di situ hasilnya sebesar 53 juta. Jadi di sini untuk mendapatkan laba bersihnya kita tambahkan dulu PT Lestari ditambah PT Carvina 80 juta ditambah 45 juta. Ditambah 45 juta. Kemudian dikurang dengan 53 juta. Sehingga mendapatkan 72 juta rupiah. Selanjutnya yaitu saldo laba 1 Januari pada PT Lestari sebesar 162 juta dan PT Carvina di sini sebesar 50 juta rupiah. Pada sisi eliminasi di sini ada pada sisi debit, sedangkan saldo normal dari saldo laba itu kan ada di sisi kredit. Jadi di sini terjadi eliminasi pada saldo laba 1 Januari sebesar 170 juta. Jadi kita tambahkan dulu 162 juta ditambah 50 juta. Kemudian dikurang dengan 170 juta rupiah. Sehingga mendapatkan 42 juta rupiah. Selanjutnya laba bersih. Laba bersih itu diambil dari atas, laba bersih yang dicatat ke depan sama jumlahnya. Kemudian untuk laba bersih di sini kita tambahkan 100 untuk PT Lestari 162 juta ditambah 80 juta mendapatkan 242 juta. Sedangkan pada PT Carvina 50 juta ditambah 45 juta mendapatkan 95 juta. Kemudian konsolidasi langsung kita tambahkan 42 juta ditambah 72 juta mendapatkan 114 juta rupiah. Selanjutnya untuk dividen diumumkan pada saham preferen. Di sini sebesar saham preferennya dieliminasi pada sisi kredit sehingga langsung saja dimasukkan pada konsolidasi sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk saldo laba 31 Desember sebesar 89 juta rupiah ditambah 10 juta. Tambah 10 juta. Kemudian kurang 35 juta. Kurang bukan 49 juta. Selanjutnya untuk kas di sini pada PT Lestari 178 juta dan PT Carvina
120 juta. Tidak ada yang dieliminasi, sehingga langsung saja ditambahkan untuk konsolidasinya di sini sebesar 298 juta. Begitupun dengan persediaan di sini tidak ada yang dieliminasi, sehingga langsung saja ditambahkan untuk PT Lestari dan PT Karvina. Selanjutnya untuk bangunan dan peralatan. Bangunan dan peralatan di sini langsung saja ditambahkan karena tidak ada yang dieliminasi. Nah, selanjutnya investasi pada saham PT Karvina. Sini pada PT Lestari di sini 250 juta. Sedangkan dieliminasi pada sisi kredit, sini ada 20 juta dan 230 juta. Sehingga kan dieliminasi. Untuk investasi pada saham PT Karvina itu saldo normalnya ada di debit. Terus di sini ada di kredit, sehingga langsung saja dieliminasi sehingga mendapatkan 0 untuk investasi. Kemudian untuk debitnya kita jumlahkan dari atas. Jumlahkan dulu dari atas. Pada konsolidasi yang debit ya, untuk jumlahnya. Nah, sini mendapatkan 1.009 juta rupiah. Selanjutnya kita lanjut konsolidasi pada utang usaha. Utang usaha di sini tidak ada yang dieliminasi, sehingga kita langsung saja tambahkan 193 juta ditambah dengan 80 juta. Sehingga mendapatkan 273 juta. Selanjutnya untuk utang obligasi. Utang obligasi juga di sini tidak ada yang dieliminasi. Kemudian langsung saja ditambahkan untuk PT Lestari ditambah PT Karvina, yaitu 248 juta ditambah dengan 90 juta. Selanjutnya untuk saham preferen. Saham preferen di sini tidak ada pada PT Lestari, hanya ada pada PT Karvina atau PT Anak. Sini sebesar 100 juta. Kemudian dieliminasi juga sebesar 100 juta. Sehingga untuk konsolidasinya di sini 0. Selanjutnya untuk saham biasa, pada PT Lestari sebesar 156 juta. Pada PT Karvina sebesar 110 juta. Untuk sisi eliminasinya di sini sebesar 110 juta. Karena untuk saham biasa saldo labanya. Untuk saldo normalnya juga kan di kredit, sehingga pada eliminasi di sini ada di sisi debit. Kemudian di sini kita jumlahkan dulu antara PT Lestari dan PT Karvina, yaitu 156 juta ditambah dengan 110 juta ditambah 100 juta, 110 juta, kemudian dikurang dengan yang dieliminasi tadi sebesar 110 juta rupiah.
Kemudian sehingga pada konsolidasi mendapatkan sebesar 156 juta rupiah. Selanjutnya untuk saldo laba. Saldo laba pada PT Lestari di sini sebesar 200 juta. Kemudian pada PT Carvina sebesar 75 juta. Dan pada sisi eliminasi sebesar 223 juta. Dan pada sisi kredit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian untuk konsolidasinya di sini saldo labanya diambil dari di atas pada saldo laba 31 Desember. Kita turunkan untuk sini sebesar 89 juta rupiah. Selanjutnya untuk kepentingan non pengendali tidak ada pada PT Lestari dan PT Carvina. Hanya ada pada eliminasi pada sisi kredit. Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu 3 juta rupiah, 50 juta rupiah, dan 100 juta rupiah. Sehingga konsolidasinya di sini sebesar 153 juta rupiah. 3 juta rupiah ditambah dengan 50 juta rupiah. Di sini untuk kepentingan non pengendalinya di sini ada 3. Di sini kita ambil dari jurnal eliminasi yang tadi sebesar 153 juta. Kemudian untuk jumlahnya yang warna biru pada kredit kita jumlahkan juga dari atas seperti yang tadi pada debit. Sini mendapatkan 1.009 juta rupiah. Mungkin itu penjelasan kerja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Irmawati terkait kertas kerja konsolidasi. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri kita atas nama Nur Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan laporan berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu laporan neraca konsolidasi PT Lestari dan PT Carvina, yaitu per 31 Desember, yaitu pada aset pada akun kas kerja. Senilai 200.098. Kemudian persediaan senilai 340 juta. Bangunan dan peralatan senilai 371 juta. Kemudian kita masuk pada kewajiban, yaitu utang usaha diambil dari kertas kerja. Senilai 273 juta. Kemudian utang obligasi $338 juta. Kemudian saham biasa $156 juta.
dan kepentingan non-pengendali senilai 89 juta. Kemudian kita jumlahkan. Kepentingan non-pengendali 153. Nah, jadi total keseluruhan yaitu 1.009.000.000. Kemudian kita masuk pada laporan laba rugi konsolidasi. Di mana pada laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2021 penjualan diambil dari kertas kerja. Naik. Senilai 294 juta. Kemudian dikurang dengan beban pokok penjualan ambil dari kertas kerja senilai 130 juta. Dan beban lain-lain senilai 75 juta. Kemudian dijumlahkan. Itu 70 juta ditambah dengan 5 juta hasilnya 200 juta. Kemudian untuk laba konsolidasi, di mana laba kepemilikan non pengendali diambil dari kertas kerja. Senilai 17 juta. Kemudian dikurang itu 205 juta dikepemilikan non pengendali. Hasilnya bukan itu sini di atas. Ini penjualan ya sejajar sama beban pokok penjualan. Nah, kalau di situ. Kemudian penjualan dikurang dengan dari hasil laba konsolidasi dan laba kepemilikan non pengendali. Nah, dari senilai 188 juta. Kemudian dijumlah dengan penjualan 294 juta ditambah dengan 188 juta, hasilnya 482 juta. Kemudian kita masuk pada laporan saldo laba konsolidasi. Di mana pada saldo laba awal konsolidasi diambil
dari kertas kerja. 42 juta. Dan untuk laba bersih diambil dari kertas kerja. Senilai 72 juta. Dan untuk dividen diambil dari kertas kerja senilai, untuk dividen itu di mana saham preferen itu ada 2. Ini kertas kerja itu untuk dividen itu ada 2. Di mana pada saham preferen itu senilai minus 35 juta tambah dengan 10 juta. Maka hasilnya ialah 25 juta. Kemudian untuk mendapat saldo laba akhir, saldo laba awal ditambah dengan laba bersih dividen maka didapatlah senilai 89 juta. Dan laba akhir yaitu senilai 89. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Fitriani terkait laporan saldo laba konsolidasi. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok 8 yang membahas terkait isu-isu kepemilikan konsolidasi dan juga menjelaskan contoh kasus dari isu-isu kepemilikan konsolidasi itu sendiri. Namun, sebelum saya menutup diskusi kita kali ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang ada di dalam kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu sejumlah isu ekuitas pemegang saham timbul dalam penyusunan laporan konsolidasi pada saat anak perusahaan mempunyai saham preferen yang beredar. Setiap saham preferen yang dimiliki induk perusahaan harus dieliminasi karena saham tersebut dimiliki di dalam entitas konsolidasi. Saham preferen yang lain diperlukan sebagai bagian dari kepentingan non-pengendali. Dalam penentuan klien pemegang saham preferen, harus diperhatikan fitur dari saham preferen, termasuk dividen belum diutamakan kumulatif, fitur partisipasi, dividen, dan premi penarikan. Yang kedua adalah struktur organisasi. Dari beberapa entitas, konsolidasi dapat lebih kompleks dibandingkan dengan struktur kepemilikan induk perusahaan dengan satu akun atau lebih anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, anak perusahaan memiliki pemilik entitas induk di perusahaan lain, sehingga memberikan induk perusahaan kepemilikan tidak langsung. Dalam kasus ini, konsolidasi dilakukan dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas. Selanjutnya adalah pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan yang mengakibatkan perubahan kecil dalam ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Pada tahun pengumuman dividen saham, pengumuman dividen saham dan saldo saham biasa yang lebih tinggi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya, ayat jurnal eliminasi investasi mencerminkan saham biasa anak perusahaan yang lebih tinggi dan saldo laba yang lebih rendah. Nah, itulah pemaparan materi dan juga kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan kelompok kami. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang senantiasa membawakan materinya dengan baik. Dan sebelum saya menutup, sedikit closing statement
saya, yaitu saya mengambil dari pernyataan Walt Disney yang mengatakan bahwa semua impian pasti bisa kita wujudkan jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika kita punya mimpi, maka genggamlah impian tersebut. Yakini dan kejarlah, percayalah bahwa impian kita pasti bisa kita wujudkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.